Hai, Mike di sini. Tahun lalu adalah tahun yang ramai ya, sebab banyak brand smartphone yang mengeluarkan line up laptop mereka sendiri. Tidak terkecuali Infinix yang mengeluarkan InBook X1 dan X1 Pro di Indonesia. Nah, tiba-tiba awal tahun 2022 ini muncul lagi yang namanya InBook X2. Tanpa versi Pro, dan ternyata ini juga tetap masih pakai prosesor Intel Core generasi 10. Jadi sebenarnya apakah problematika yang ingin diselesaikan oleh Infinix kali ini? Mari kita teliti. Kita lihat desain sekilas masih sama ya, dengan punggung dual finishing yang ikonik, terasa solid karena keseluruhan bagian bawah dan punggungnya terbuat dari metal. Frame keyboard dan bezel memang masih dari polimer, tapi itu pun nggak terlihat murahan dengan finishing rapi. Yang membedakan di sini adalah, sekarang pojokan-pojokannya jadi lebih tumpul ya. Nggak setajam dulu mungkin karena ada beberapa yang komplain sakit ketika kepentok ujungnya. Satu kemajuan yang sangat welcome adalah dimensi dan bobot. Yang tadinya 1,48 kg dan 1,6 cm, sekarang hanya 1,24 kg dan 14,8 mili, membuatnya lebih comparable ketika disandingkan Ultrabook kekinian. Pilihan warna ada beberapa, totalnya nanti ada 4 warna, yaitu abu-abu, biru, hijau, dan merah. Layar Full HD 14 inch-nya tidak berubah, kecuali engselnya yang somehow udah nggak bisa dibuka sampai tiduran. Saat kita coba sih dapetnya 96% sRGB, tapi ya kelihatan sama bagusnya. Kontrasnya biasa aja, tapi yang penting warnanya bagus dan relatif terang. Mengingat biasanya dapat panel 220 nits ke atas di laptop budget aja itu udah bersyukur. Dan nggak kayak beberapa merek sebelah yang bahkan belum IPS. Jadi kalau mau laptop terjangkau buat ngedit video ringan, Illustrator, dan Photoshop, InBook X2 dan X1 siap menemani. Yang benar-benar baru dan pretty much pertama kali gue lihat di sebuah laptop adalah dual LED flash atau mereka sebut dual starlight yang menemani webcam 720p. Hai guys, jadi ini adalah kualitas kameranya ketika matahari sedang tersenyum. Bah, ini adalah hasil webcamnya ketika matahari lagi ngumpet. Lampu ini bisa diaktifkan kapan saja untuk menerangkan wajah kalian di kondisi gelap dengan menekan FN spacebar. By the way, tidak ada lagi opsi login biometrik ya, karena ini bukan versi Pro, namun would be nice andai tombol powernya dikasih sensor fingerprint di semua lineup. Koleksi port mencakup slot microSD, satu USB-C 2.0 hanya untuk data, combo audio jack USB-A 3.2 Gen 1 yang somehow kebalik dan slot gembok di sebelah kanan, lalu ada HDMI 1.4, satu lagi USB 3.2 Gen 1, serta satu USB-C 3.2 Gen 1 yang juga support charging via PD dan DP. Iya ya, aneh juga kenapa ada salah satu USB-C-nya masih USB 2.0. Cukup mengejutkan bagi kami dari sisi hardware tidak terlihat ada upgrade chipset dibanding InBook X1. Masih tersedia dalam 3 SKU yaitu Core i3, Core i5, dan Core i7 generasi 10. Yes, awalnya kami expect ini udah Gen 11, ternyata belum. Padahal tahu sendiri ya kita, Intel Core Gen 12 Alder Lake sudah di depan mata. Alright, lupakan sejenak, tapi ternyata soal RAM InBook X2 series ini juga malah disunat. Core i5 memang masih pakai RAM 8GB dual channel, namun versi Core i7 yang kamu pakai ini jadi hanya punya RAM 8GB juga, padahal di InBook X1 Pro tahun lalu dapatnya 16. Lebih parah lagi, versi Core i3 malah cuma dapat 4GB loh. Mana nggak bisa di-upgrade lagi. Nggak habis pikir kenapa malah dikurangin gitu. Oke, lanjut dulu. Yang penting ini storage NVMe di versi Core i7 masih sejumlah 512GB dan itu bisa di-upgrade. Terakhir kita udah coba ya performa Core i3 generasi 10, sekarang yang Core i7. Performanya normal untuk sebuah i7 1065G7 sekitar 600-an, jelas di bawah i5 dan i7 Gen 11 yang secara umum bisa dapat skor di atas 800 di Cinebench R15. Jadi jelas kalau dibandingin CPU-CPU zaman now termasuk Ryzen, di aplikasi-aplikasi yang beban CPU pasti tertinggal kecuali Premiere Pro. Ini actually masih sangat viable buat edit video 4K, bahkan cukup lancar playback 4K di resolusi full saat ngedit-ngedit ringan. Iris Plus Graphics G7 adalah IGP yang powerful pada zamannya 2 tahun lalu. Namun kalau dibandingin Iris Xe terbaru atau bahkan Vega 6 ke atas, ini tetap sudah terlihat underpowered di segmen harga yang ditetapkan.
Valorant setting low masih agak oke ya, kalian bisa lihat Erika main di sini, tapi Genshin di setting lowest pun masih nge-lag. Sepertinya faktor throttling juga ya, karena saat kami cek suhu, CPU memang agak throttling saat main game, mencapai suhu 98 derajat Celcius. Ditambah, permukaan pun hangat, mencapai sekisaran 38 derajat Celcius di ruang AC. Ya, mungkin untuk skala Core i3 ini coolingnya oke, namun harus diperbaiki lagi untuk mengakomodir Core i7 ke depannya. Perihal keyboard, nggak kelihatan ada yang berubah sebenarnya, kecuali untuk lampu indikator caps lock. Sekarang pindah ke pojok atas kiri. Backlit 2 tingkat nggak kemana-mana untungnya. Dari sisi touchpad ya kami lihat nggak ada masalah juga. Sebagai merek yang awalnya fokus di smartphone, Infinix nggak lupa masukin fitur ekosistem Simple File Sharing, yaitu memungkinkan sharing data instan secara wireless, dan Smart Hotspot yang otomatis nyalain fitur hotspot pada HP Infinix yang support ketika Wi-Fi dinyalakan. Daya tahan baterai 50 Wh untuk penggunaan ringan adalah sekitar 7 jam, ya nggak panjang sih, tapi nggak pendek juga. Ukuran adapter actually jadi lebih kecil dibanding Inbook X1, kita dikasih yang 45 watt saja, tapi yang penting saat kita tes tadi kan nggak ada indikasi ngelimit performa selain throttling karena suhu tinggi. Sejak Inbook X1 ini memang selling point penting ya, karena bisa dipakai ngecas HP juga dan sudah semestinya diikuti oleh pabrikan-pabrikan lain yang sama-sama membuat laptop entry level. Quad speaker sayangnya hilang, tapi dual speaker 1,5 watt berlabel DTS di sini tetap nggak mengecewakan kok suaranya. Jujur saja, kami sebenarnya sedikit gagal paham dengan Inbook X2 meski tahun lalu seneng banget sama Inbook X1. RAM 8GB dual channel pernah jadi consideration utama orang-orang untuk beli Infinix Inbook X1 versi Core i3, bahkan rasanya lebih penting dari keberadaan lampu LED pada webcam. Dan sekarang, bahkan di versi Core i7, mereka juga menghilangkan fingerprint, RAM berkurang 8GB, dan mengurangi jumlah speaker. Ketika laptop-laptop Intel Gen 12 akan segera tiba, menurut kami Infinix bisa mengambil langkah yang jauh lebih bijak. Andai aja gitu ini pakai Intel Gen 11, otomatis Inbook X2 ini akan jadi worth it banget sekalipun harga tiap laptopnya naik sejuta. Namun tidak demikian, tidak ada chipset yang di-upgrade, dan justru pengurangan RAM yang menjadi deal breaker bagi banyak orang. Begitulah ya menurut kami, satu-satunya alasan untuk membeli Inbook X2 ketimbang Inbook X1 adalah lampu webcam. Haha. Oh, sama bobotnya yang lebih ramping. Soal mendang-mending sama merek-merek sebelah, sudahlah kami serahkan pada kalian saja. Yang penting jangan lupa like dan share, pastinya jaga kesehatan, and as always, stay safe.